membahas mengenai sistem peradilan, kemudian kendala yang dialami selama masa pandemi COVID-19 ini, mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Mas Iksan dan Mas Afan. Bagaimana Mas kira-kira sudut pandang dari hakim dalam proses persidangan dan pemutusan perkara di tengah pandemi COVID-19 ini agar tetap memenuhi asas-asas hukum acara supaya putusan itu tidak bersifat hanya untuk menyelesaikan perkara, tapi tetap bisa memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih Mbak. Baik, untuk terkait pemenuhan asas di dalam persidangan selama COVID ini ya. Sidang telekonferensi itu sendiri, memang kalau kita telisik dan kita telusuri, kita cermati, itu memang ada beberapa asas yang dilanggar selama sidang COVID ini sendiri, sebagai asas terbuka untuk umum, segalanya. Itu memang dalam segi putusan itu tidak ada masalah bagi majelis hakim selama persidangan secara online. Memang dari kekurangannya itu tadi, seperti pemeriksaan saksi, pembuktian segala macam, kita sedikit kesulitan, walaupun itu tidak menghambat. Terkait kita kekurangan secara teknis, memang ya kembali ke masalah awal, itu secara alatnya kita masih kurang. Pelaksanaannya sidang hanya menggunakan Zoom, kita tahu sendiri kalau Zoom itu rentan untuk dimasuki, dan jaringan itu tadi. Kalau untuk terkait masalah asas, memang ada beberapa permasalahan, tapi dengan dasar dalih keselamatan masyarakat, kita tetap jalankan persidangan selama COVID ini menggunakan sidang telekonferensi. Itu untuk sidang pidana. Kalau perdata, saya rasa tidak ada permasalahan, karena yang sudah kita bahas di awal, itu hanya jawab jinawab sama kesimpulan saja yang kita sidang secara online. Sedangkan sidang pertama, sidang mediasi, memang sekarang ada beberapa hakim yang sudah menerapkan secara online. Jadi saat sidang mediasi pertama kita memang diusahakan hadir dengan menggunakan protokol COVID, menjaga jarak, social distancing segala macam. Tapi untuk mediasi selanjutnya kita sudah menggunakan secara telekonferensi. Nah, untuk pembuktian, kembali ke awal, kita tetap menggunakan para pihak datang langsung ke persidangan, baik dengan juga menggunakan protokol COVID selama di ruang sidang. Untuk pidana, nanti kita bahas menurut tanya jawab saja. Itu aja Mbak, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iksan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Afan. Apakah ada tambahan Mas dari yang sudah disampaikan mengenai rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam pemutusan di pandemi COVID-19 ini? Ya, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita juga menjunjung tinggi asas yang kemanfaatan dan keadilan. Dan yang paling penting adalah sebenarnya ada asas hukum, yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Nah, di sana yang dijunjung oleh mungkin instansi kami bahwa tetap sidang ini harus dilakukan. Mungkin itu saja, walaupun ada kekurangan asas lain lagi yang mungkin kurang terpenuhi. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Mas Afan. Jadi pada dasarnya memang akan ada beberapa asas yang mungkin akan dilanggar, tapi asas kemaslahatan rakyat merupakan yang tertinggi. Jadi memang hakim di sini bisa mempertimbangkan dengan adanya asas kemaslahatan rakyat. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Iksan dan Mas Afan mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim terkait dengan penanganan perkara yang memiliki atau dibatasi jangka waktunya, mengingat adanya pandemi COVID-19 ini mungkin akan terhambat atau mengalami kendala. Mungkin bisa dimulai dari Mas Afan terlebih dahulu. Bagaimana Mas pendapatnya? Mengenai perkara yang dibatasi jangka waktunya oleh undang-undang itu sebenarnya untuk perkara-perkara perdata ya, tertentu, biasanya perselisihan hubungan industrial, perkara niaga, perkara ya pokoknya yang memang dari undang-undang, dan biasanya itu terhadap perkara perdata. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari SEMA itu perdata kan tidak ada jangka waktu penyelesaiannya. Kalau pidana kita memang harus telekonferensi itu karena takutnya penahanannya selesai, karena kita dibatasi oleh jangka waktu penahanan. Sedangkan kalau perdata kan sebenarnya tidak ada, jadi penundaannya biasanya bisa 1 bulan. Dan di SEMA itu sudah ditetapkan bisa melalui berita acara saja dan langsung disampaikan kepada panitera pengganti terhadap penundaan sidang tersebut. Jadi untuk perkara yang dibatasi jangka waktunya itu
Ya, perkara seperti yang saya sebutkan tadi, niaga PHI, menurut saya tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Afan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Fikri. Silakan Baik, Mas Fikri. terima kasih Mbak. Jadi untuk penahanan selama sidang COVID ini sendiri, memang kita sudah bisa baca di SEMA-nya nomor 1 tahun 2020 di bagian pengadilan huruf C, terhadap perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, hakim dapat menunda pemeriksaannya melampaui tenggat waktu pemeriksaan. Mungkin kalau kita hubungkan dengan sidang pidana itu seperti sidang perikanan, sidang pidana kelautan, perairan segala macam, seperti sidang anak itu kita bisa menunda melebihi jangka waktunya. Tapi dalam prakteknya selama saya 1 bulan di Tapatuan itu belum pernah dipraktekkan, Mbak. Jadi kita selama sidang online sendiri tetap kita jalankan sesuai peraturan ketentuan undang-undang. Belum saya lihat digunakan mengenai peraturan ini. Bisa kita lampaui. Walaupun dalam prakteknya bisa kita gunakan. Itu saja, Mbak. Terima kasih Mas Fikri untuk penyampaiannya. Mungkin terkait dengan aparatur penegak keadilan, maka tentu akan ada fungsi pengawasan pada setiap sektor aparatur negara. Nah, lalu menurut Undang-Undang Nomor 16 di tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta kebijaksanaan Jaksa Agung, salah satu tugas dan wewenang jaksa itu adalah untuk mengawasi kebijakan penegak hukum. Nah, lalu kemudian serta menyelamatkan kekayaan negara. Nah, mungkin Mas Febrian bisa membantu menjelaskan bagaimana peran kejaksaan dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan penggunaan dana yang bersumber dari uang negara agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun korupsi dalam pelaksanaan sistem peradilan. Mungkin dipersilakan untuk Mas Febrian. Oke, terima kasih. Untuk terkait tupoksi ya, untuk tupoksi untuk pengamanan anggaran dana ini sebenarnya sebelumnya ada di bidang kewenangan dari bidang intelijen dari Kejaksaan Negeri. Tetapi berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 10 tahun 2019 kemarin, bulan November kemarin, karena TP4D dari intelijen sudah dihapuskan, kini kewenangan untuk pengawalan dan pengamanan penggunaan dana dalam pandemi COVID ini kita digunakan untuk bidang perdata dan tata usaha negara melalui MOU. Di sini kita udah MOU juga dengan Kemenkumham dan Menteri Dalam Negeri terkait tersebut. Akhirnya untuk penanganannya kita langsung dampingi, Mbak. Kita dampingi secara langsung mengenai mulai dari pelimpahannya ke KPPN sehingga perancangan anggarannya. Seperti yang kemarin kita lakukan oleh di Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan ini mengambil dari pagu anggaran yang contohnya seperti mobiler dan sebagainya, itu dialihkan semua untuk pengadaan peralatan medis, seperti itu. Dan dalam pelaksanaannya sendiri, kita juga webinar juga, Pak. Kita nggak ada tatap langsung, kita rapat melalui aplikasi, tidak pernah tatap muka langsung. Ya, seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Febrian. Jadi memang dalam pelaksanaan ini tetap dijalankan dengan work from home ya. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu masih terkait dengan pengawasan di dalam sistem peradilan. Tanggal 30 April lalu, Ketua Mahkamah Agung yang baru, Dr. Syarifuddin itu resmi dilantik, dan kemudian terdapat pernyataan terkait dengan pengefektifan fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkup Badan Peradilan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dengan menghidupkan kembali tugas Hakim Agung Pengawas. Nah, lalu kira-kira bagaimana tanggapan dari Mas Fikri dan Mas Afan terkait dengan hal ini? Apakah sudah ada bentuk tindak lanjut secara pasti dari wacana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung yang baru ini terkait dengan penghidupan kembali tugas Hakim Agung Pengawas? Mungkin bisa dimulai dari Mas Fikri terlebih dahulu untuk penyampaiannya. Dipersilakan Mas Fikri. Memang terkait pembinaan dan pengawasan di Mahkamah Agung sendiri, kita ada badan pengawasannya, Bawas dari Mahkamah Agung. Itu yang dipilih dari menjadi hakim Bawas itu adalah hakim-hakim yang sudah tidak usah kita ragukan lagi integritasnya. Memang untuk pengawasan, Bawas itu terkendala oleh anggotanya, Mbak. Karena yang bisa menjadi Bawas rata-rata untuk pengawasan hakim itu adalah hakim tinggi. Sedangkan sekarang untuk hakim sendiri jumlahnya sangat kurang di Indonesia, hanya sekitar 7.000. Sedangkan wilayah pengadilannya adalah 800 lebih. Itu mencakup dari Sabang sampai Merauke. Jadi kendalanya adalah hakim itu
untuk bawah sendiri dia langsung turun apabila laporan dari masyarakat dan memang ada oknum-oknum yang agak nakal, itu saya bahasanya. Memang untuk pengawasan secara daerah itu hakim tinggi yang mengambil alih. Karena kalau bawah semua yang mengcover itu terlalu luas jangkauannya. Makanya mungkin untuk kata yang mulia Muhammad Syarifuddin itu sendiri mengatakan bahwa mungkin pengawasannya lebih diperketat lagi. Karena tapi selama saya kerja di Mahkamah Agung sendiri selama 2 tahun, saya 2 kali Bawas itu datang ke kantor kebetulan. Jadi memang pengawasannya hanya benar-benar pengadilan-pengadilan yang dipilih yang benar-benar perlu dibina istilahnya. Di Tapatuan saya sekali di Cibadak itu saya juga sekali kedatangan oleh Bawas. Memang sifatnya bukan hanya pengawasan tapi juga pembinaan. Bawas itu sendiri fungsinya juga untuk melihat apakah kinerja pengadilan tersebut sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Itu saja Mbak, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya, Hafan. Ya, terima kasih banyak Mas Fikri. Mungkin Mas Afan bisa langsung memberikan tanggapan dan tambahan mungkin. Tadi sudah lengkap ya yang dijelaskan oleh Mas Fikri. Sedangkan kalau misalnya terhadap pernyataan resmi yang KMA itu memang belum diterapkan karena itu masih wacana saja dan itu memang akan diterapkan. Tapi kalau misalnya pada saat ini benar yang dikatakan Mas Fikri telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Ya. Oh ya, terima kasih banyak Mas Afan untuk penyampaiannya. Jadi memang ini masih berupa wacana, namun untuk pengawasan dan pembinaan itu sudah dipegang untuk tingkat daerah oleh hakim tinggi. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu kembali, kita akan langsung pembahasan berikutnya, yaitu di mana saat ini terdapat berita yang mendapat perhatian banyak masyarakat Indonesia dan juga mendapat pro dan kontra di masyarakat Indonesia, yaitu terkait dengan kebijakan asimilasi dan integrasi NAPI dengan skala besar yang bertujuan untuk mengatasi over capacity di lembaga pemasyarakatan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Namun ternyata hal ini itu justru membawa banyak pro dan kontra karena bersifat kontradiktif dengan tindakan atau kebijakan pemerintah yang lainnya. Yang salah satunya itu adalah mengenai pengaturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang menerapkan sanksi adanya penjara 1 tahun dan denda 100 juta. Nah, namun ternyata hal ini itu tidak dibarengi dengan penjelasan yang konkret seperti apa orang-orang yang dapat didenda atau dipenjara dengan adanya pelanggaran PSBB. Nah, sehingga membuat aturan ini menjadi bersifat karet dan outputnya pun malah meningkatkan angka NAPI lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pandangan dari kakak-kakak alumni yang menjadi narasumber kita pada hari ini, apakah yang menjadi narasumber dan akan mewakili pandangan dari 3 profesi hukum. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Afan terlebih dahulu, selaku hakim, bagaimana Mas? Dipersilahkan. Ya, untuk itu kalau saya pribadi sebenarnya tidak dapat berkomentar juga karena itu sudah diatur oleh undang-undang dan bagaimana dari pihak eksekutif yaitu pemerintah, polisi atau kejaksaan akan menangani perkara tersebut dan membawa kepada persidangan. Karena memang ada dasarnya dari undang-undang karantina kalau tidak salah tahun 2018 sehingga ya kita tidak dapat memungkiri adanya hukuman terhadap pelanggaran PSBB tersebut. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Afan untuk penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Slamet. Bagaimana Mas Slamet pandangannya? Apakah ini sudah merupakan kebijakan yang tepat atau perlu dilakukan kembali evaluasi? Silakan Mas Slamet. Ya, terima kasih ya, Mbak. Jadi kalau kita melihat beberapa waktu lalu itu ada asimilasi ya yang dilakukan, asimilasi dan integrasi yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, dan menimbulkan pro kontra. Di Indonesia segala macam sesuatu pasti akan ada pro kontra di Indonesia ya. Apapun, apalagi termasuk asimilasi ini. Kalau kita melihat itu, makanya kita untuk melihat segala sesuatu, atau katakanlah kita ketika akan mengkritisi suatu kebijakan, saya bukan pro pemerintah ya, dan bukan ini juga ya,
untuk mengkritisi sesuatu itu harus kita lihat secara global ya. Apalagi di saat masa pandemi seperti ini. Jangan sampai kita terlalu banyak berdebat, ya kan, berdebat terhadap suatu kebijakan, tapi ujung-ujungnya dengan adanya debat itu pandemi COVID ini akan semakin mewabah, akan semakin meluas, begitu kan? Sebagai contoh untuk asimilasi itu bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Apabila kita lihat di Amerika ada napi yang dibebaskan, di Brasil banyak ribuan, puluhan ribu. Di Iran ribuan juga, puluhan ribu juga dibebaskan. Tetapi dengan syarat begitu loh. Dan ini mungkin yang belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Gitu loh. Karena apa? Karena masyarakat melihatnya, wih, napi dibebaskan. Napi dibebaskan, udah baru masuk kemarin dibebaskan kayak gitu kan. Pikirannya kayak gitu. Baru jalanin beberapa minggu udah dibebaskan. Tidak demikian gitu. Jadi napi-napi yang dibebaskan melalui proses asimilasi maupun rehabilitasi asimilasi dan integrasi ini tidak sembarangan gitu loh. Jadi ada beberapa syarat-syarat ya kan sehingga dia bisa mendapatkan asimilasi. Salah satunya adalah dia sudah menjalani 2/3 hukumannya. Gitulah. Jadi dia sudah menjalani 2/3 hukumannya. Kalau untuk terdakwa anak itu katakanlah sudah menjadi narapidana itu menjalani setengahnya, gitu kan? Dan ada beberapa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, gitu kan? Tidak semudah katakanlah baru masuk kemarin sudah dikeluarkan, tidak demikian, gitu kan? Dan dengan adanya asimilasi ini, akhirnya banyak para napi yang sebenarnya sudah mendekati untuk keluar, ya kan? Sudah mendekati untuk keluar itu akhirnya bisa keluar lebih awal karena adanya kebijakan dari pemerintah ini. Dan kemudian berita heboh di masyarakat ya di media segala macam, orang yang melakukan asimilasi yang mendapatkan asimilasi ini akhirnya melakukan tindak pidana lagi segala macam, ya kan, meresahkan segala macam. Itu sebenarnya kita bisa lihat ketika tidak ada asimilasi pun, tidak ada asimilasi terkait dengan COVID ini sebelumnya, itu orang-orang yang dibebaskan, katakanlah narapidana yang dibebaskan, itu banyak juga yang melakukan pidana lagi. Karena apa? Kata mereka, saya lebih pintar di dalam. Saya lebih banyak belajar di dalam, makanya lebih pintar begitu kan. Ini pengakuan mereka ya. Nah, di masa pandemi ini terkait dengan asimilasi, itu adalah keputusan yang memang tidak populer kalau menurut saya. Pemerintah membuat putusan yang tidak populer dengan melakukan asimilasi. Tetapi kalau saya berpikiran, silakan mungkin nanti ada teman-teman yang berbeda pendapat, silakan ya. Tetapi dengan ada asimilasi ini dengan beberapa dasar ya kan, over capacity segala macam, sehingga menyebabkan COVID ketika ada satu orang aja yang kena, kemudian di situ sangat crowded banget ya, itu bisa semuanya tertular, bisa semuanya terkena. Ini yang sepertinya dihindari pemerintah ya dengan penjelasan yang kurang kalau menurut saya itu. Dan katakanlah ya asimilasi ini sebenarnya harus diimbangi juga dengan sanksi yang tegas. Katakanlah ketika melakukan pidana lagi itu maka otomatis kekurangan hukuman dia itu akan ditambahkan ketika dia melakukan pidana baru. Nah, itu nggak tahu sudah ada apa enggak gitu kan. Itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya kan terkait dengan asimilasi. Tetapi intinya kalau saya melihat ya kan itu untuk menghindari wabah COVID mewabah melebar seluruh Indonesia. Hal-hal yang baik diambil bahkan oleh negara di luar Indonesia seperti di Malaysia. Korban masih belum begitu banyak, tapi kemudian di lockdown itu kan. Dan akhirnya wabah juga tidak begitu cepat pergerakannya. Dan negara-negara lain seperti di Cina juga ya. Jadi segera di lockdown. Tetapi kalau di Indonesia kan kebijakan lockdown tidak diambil. Tapi yang diambil adalah kebijakan PSBB, ya kan? Di mana PSBB ini masih pro kontra juga. Apakah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana Mas Afan tadi sampaikan pasal 93 itu menyangkut dengan ancaman hukuman 1 tahun dan denda 100 juta itu bisa diterapkan di PSBB.
PSBB. Sedangkan PSBB dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah dan pelaksananya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian diimplementasikan lagi oleh provinsi, oleh kepala-kepala daerah, itu dengan peraturan gubernur atau dengan peraturan wali kota. Di mana dalam peraturan gubernur dan peraturan wali kota ini tidak ada sanksi pidana. Adanya adalah sanksi administratif. Dan nggak ada masalah dengan sanksi administratif ketika itu ditegakkan ya, ditegakkan. Ada sanksi seperti di DKI Jakarta ada sanksi administratif itu melakukan pekerjaan sosial gitu kan dengan menggunakan rompi kan akan menjadi malu ya, ada teguran juga itu akan menjadi malu. Nah intinya apa? Intinya adalah sebenarnya apabila kita melihat penegakan hukum di masa PSBB ini apabila menggunakan undang-undang karantina dan kesehatan pasti akan menimbulkan pro kontra. Ya kan? Karena apa? Karena di peraturan pemerintah sendiri itu tidak ada sanksi pidananya, tapi adanya adalah sanksi administratif. Lepas dari pidana atau sanksi administratif, sebenarnya ini adalah kembali ke masyarakat sendiri. Apakah masyarakat ini menginginkan COVID segera berakhir atau tidak? Kalau menginginkan COVID segera berakhir, turuti apa kata pemerintah. Kita kan ya patuhnya pada pemerintah yang benar ya. Hal-hal yang benar, katakanlah kalau kita melihat bahwa aturan pemerintah aturan yang dibuat oleh pemerintah ini terkait untuk menghindari meluasnya wabah COVID ini Mas Slamet, mohon maaf, tapi mic-nya tidak terdengar ya? Mic-nya tidak terdengar, ya. Belum, Mas, belum terdengar. Mungkin bisa dicek untuk sambungannya, Mas. Belum terdengar. Belum. Ya mungkin nanti kita bisa sambung lagi dengan Mas Slamet, mungkin bisa lanjut dulu ya untuk ke Mas Gatran, bagaimana pandangannya Mas Gatran mengenai isu hukum ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke Mas Slamet lagi, seperti itu. Dipersilakan Mas Gatran. Terima kasih waktunya. Ya mungkin ada gangguan sambungan ya dengan Mas Slamet ya. Saya kira saya tadi yang gangguan, ternyata Mas Slamet. Ya, untuk adanya kebijakan asimilasi beberapa napi, mungkin dikatakan juga banyak. Saya lihat dulu dari dasar hukum napi tersebut dibebaskan, karena memang soal asimilasi sebenarnya sudah diatur jauh sebelum adanya COVID ini, yaitu napi kalau nggak salah ya, seharusnya ini yang lebih komprehensif untuk membahas ini adalah Mas Mukti. Beliau juga ada di sini, mungkin bisa bahas itu, tapi saya coba untuk membahas sekilas sepengetahuan saya. Asimilasi sebenarnya sudah diatur juga tentang pembebasan bersyarat juga diatur, dan semuanya sudah ada dasar hukumnya. Tinggal mungkin karena ada COVID ini jadi dipermudah untuk narapidana mendapatkan suatu asimilasi atau pembebasan bersyarat ya. Ya, itu aja dari saya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Mas untuk penyampaiannya. Mungkin bisa kembali ke Mas Slamet.
Apakah sudah bisa terhubung kembali, Mas Slamet? Dengar, Dek? Halo? Ya, sudah. Halo? Mungkin bisa sudah Sudah ya? terdengar, Mas. Sudah, mungkin bisa dilanjutkan Oke. kembali. Iya. Tadi berarti nggak dengar semuanya? Dari penjelasan tadi nggak ada yang dengar sama sekali? Tadi masih dengar, Mas, sampai pembahasan mengenai Mhm, perbedaan dasar pelaksanaan dari PSBB dan adanya mhm, asimilasi narapidana tadi. mhm, mhm. Jadi itu sih intinya sebenarnya. Tadi disampaikan oleh Adik Gatra juga, ya kan? Semua udah ada aturannya, udah ada dasar hukumnya, dan karena ada kejadian luar biasa, ya kan? COVID ini kan kejadian luar biasa, makanya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan ya, mengeluarkan peraturan di mana katakanlah mempercepat lah ya, mempercepat keluarnya para narapidana ini, di mana mereka udah 2/3 melakukan menjalani hukuman, ya kan, dikeluarkan dengan beberapa syarat. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang aneh sebenarnya, karena ini adalah merupakan salah satu pencegahan agar COVID tidak meluas. Karena ingat, di negara lain juga dilakukan ini. Bukan berarti kita ikut-ikut tidak. Di Brasil, di Iran, ya kan, di Amerika, ada gitu loh. Itu aja sih. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas bersama. Itu ya, Mbak ya, Mas Iya, Mukti. terima kasih Mas untuk penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjut kepada Mas Fikri terlebih dahulu tentang pandangannya mengenai masalah atau isu hukum ini. Dipersilakan Mas Fikri. Terima kasih Mbak. Terkait PSBB sendiri, sebenarnya saya kan dari lembaga pemerintah juga, Mahkamah Agung. Secara garis besar saya sepakat dengan penyampaian Mas Lama dan Mas Gatra, dan juga Mas Afan. Jadi kami nggak bisa komentar banyak, tapi secara keseluruhan saya sependapat sih. Itu saja. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas. Langsung lanjut ya kepada Mas Febrian. Mungkin bagaimana Mas pendapatnya? Apakah ini sudah bisa dikatakan tepat atau masihkah butuh evaluasi? Persilakan Mas. Oke, terima kasih. Untuk pelaksanaan pemberian asimilasi sama integrasi ini menurut saya sudah tepat karena lapas ini sangat rentan dengan COVID ya. Karena dia menampung lebih dari 100 orang, apabila satu orang kena, takutnya semua langsung kena. Dan ketika andai kata kita simulasikan ada satu orang kena, yang kena itu tidak hanya terdakwa atau terpidana, melainkan anggota-anggota dari rutan jangan lapas itu sendiri. Jadi asimilasi ini juga sudah bagus. Kalau di sini asimilasi sudah dijalankan dan sekedar info aja, jumlah tindak pidana di sini juga sudah makin meningkat ya, tapi bukan karena karena disebabkan oleh program asimilasi, melainkan juga ada orang-orang yang bukan dari narapidana, melainkan pelaku-pelaku baru ya. Mungkin dari program asimilasi ini juga memunculkan anggapan terhadap orang-orang, mungkin dari sudut pandang kriminologi, orang beranggapan, mungkin ketika ada asimilasi ini kita melakukan tindak pidana, misalnya pencurian yang harusnya kita menjalani hukuman 1 tahun, kita cukup menjalani 5 bulan. Sedangkan keuntungan dari pencuriannya sendiri bisa dapat 30 juta, 50 juta, bahkan curi mobil sampai ratusan juta kan. Mungkin anggapannya juga memicu itulah, aneka pencurian meningkat karena itu juga. Dan untuk mengenai satunya tadi, apa tadi satunya? Selain asimilasi tadi? Iya, jadi bagaimana apakah kebijakan pemerintah terkait tentang Iya. asimilasi dan pengaturan PSBB ini apakah berkontradiktif ataukah sudah dianggap sudah cukup atau sudah tepat atau masih butuh evaluasi seperti itu, Mas? Untuk mengenai itu, sudut pandang kita sih harusnya tetap ada evaluasi ya. Karena saya melihat sendiri PSBB di sini pun khususnya di daerah Kalimantan, di sini nggak berjalan begitu lancar, sekalipun ada ancaman pidananya. Nah, di sini kembali lagi ke masyarakatnya sih sebenarnya. Jadi di sini nggak begitu berjalan lancar. Oke, itu aja. Baik,
Terima kasih Mas. Jadi memang pada dasarnya ini merupakan upaya pemerintah yang tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga ternyata sudah diberlakukan di beberapa negara dan memang tujuannya hanya untuk menekan angka penyebaran COVID. Nah, diharapkan memang mungkin bisa diperjelas beberapa aturan agar tidak terjadi salah atau multitafsir di dalam peraturannya itu sendiri. Nah, kemudian kita akan ke topik pembahasan yang terakhir sebelum adanya sesi tanya jawab, dan ini juga masih sangat menarik karena masih terkait dengan masalah apakah peraturan atau dua kebijakan itu berkontradiktif atau tidak, yaitu melihat kondisi saat ini di mana terjadi atau memiliki kemungkinan tingkat kriminalitas yang akan bertambah. Lalu bagaimana pandangan kakak-kakak alumni sebagai penegak hukum, apakah ada solusi baru dalam proses peradilan, seperti misalnya menerapkan restoratif justice untuk tindak pidana ringan di masa pandemi COVID-19 ini, untuk mengatasi over capacity dan menekan angka persebaran COVID-19. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Mas Febrian. Bagaimana Mas pandangannya? Kalau pendapat saya share pribadi, restoratif justice pun ketika kita mau memperlakukan tersebut, saya kira kurang efektif juga. Andai kata asimilasi dan sebagainya, karena muara dari permasalahan ini sebenarnya adalah di bidang kesehatan terlebih dahulu. Ketika bidang kesehatan ini sudah melemah, otomatis seperti halnya rutan ya, rutan sama lapas. Kalau pendapat kita, teman-teman Intel juga beranggapan bahwa asimilasi tersebut juga diberikan karena apa? Pagu mereka itu dipotong. Benar nggak Pak Mukti? Nah, ini ada Mas Mukti ini. Pagu mereka itu dipotong juga. Jadi seperti yang kita alami di sini itu kesehatan merambah ke ekonomi, ekonomi merambah ke hukum. Andai kata ekonomi dan hukum harus berjalan secara beriringan. Ya, Pak Mukti. Halo? Ya, halo. Nah, ini kebetulan ada dari Kemenkumham ya. Nah, dipotong nggak itu Pak Mukti? Pagu. Banyak. Nah, asimilasi itu sebenarnya kalau pendapat kita ya, waktu kita rapat sama jajaran intelijen sini, sama BIN, sama Bais, dan kita mengundang juga dari pihak rutan, bahwa sebenarnya asimilasi tersebut juga diperlukan karena apa? Pagu mereka sangat terbatas. Jadi di sini ada beberapa tahanan yang tidak dapat makan. Makan siang, makan malam, dia nggak dapat, akhirnya kita yang nombok pakai gaji pribadi. Seperti itu. Jadi saran saya perlu kebijakan ini masih perlu dievaluasi lagi, evaluasi yang benar-benar harus meluas ya, karena ini masalah kesehatan dan merambah ke ekonomi dan sekarang merambah juga ke hukum. Akhirnya kita penetapan kebijakan-kebijakan ini saya rasa semuanya nggak matang. Yang mana efeknya juga tingkat tindak pidana terus meningkat, kemudian tingkat residivis juga meningkat, orang yang bebas dari penjara karena program asimilasi integrasi nggak punya modal dari karya maupun modal dari keuangan juga nggak ada, akhirnya terpaksa dia melakukan tindak pidana lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Febrian. Jadi memang masih dibutuhkan beberapa evaluasi ya di dalam pelaksanaannya, dan memang restoratif justice ini ternyata masih dianggap belum efektif karena hal utama yang perlu dibenahi juga terlebih dahulu adalah pada bidang kesehatan. Mungkin bisa dilanjut kepada Mas Slamet, bagaimana Mas pandangannya? Apakah memang sudah tepat atau masih butuh evaluasi atau kajian di beberapa permasalahan atau sektor? Persilakan untuk Mas Slamet. Ya, terima kasih. Dengar ya? Dengar ya? Sudah dengar, Mas. Dengar ya? Oke, ya. Terkait dengan restoratif justice ya, keadilan restoratif, itu memang dari dulu memang digembar-gemborkan ya, digembar-gemborkan. Nah, apabila kita melihat tadi pertanyaan, dan di sini kan ada pertanyaan terkait dengan TV ring atau bagaimana, gitu kan, terkait dengan restoratif justice. Nah, itu kita kembalikan kepada aturannya, gitu lah. Terkait dengan aturannya itu sudah ada apa belum? Untuk misalkan untuk TV ring, ya kan, harus dibuat aturannya. Misalkan peraturan dari Kapolri atau katakanlah kalau undang-undang kan masih lama ya, katakanlah harus proses dulu, kan ada sebenarnya ada di dalam rancangan undang-undang KUHP itu restoratif justice ya, tetapi sampai sekarang kan masih belum diundangkan begitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk beberapa
hal, untuk beberapa perkara itu sebenarnya sudah berjalan untuk restoratif justice. Ya sebagai contoh ada perkara tindak pidana anak ya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak itu sudah bisa dilakukan restoratif justice dan pengadilan mengambil langkah itu. Ada pengadilan mengambil langkah itu dan di sini ada hakim-hakim juga ya, ada yang sebagai hakim itu pasti mengetahui apa bentuknya. Bentuknya adalah di diversi. Jadi terkait dengan dakwaan yang dari penuntut umum itu ketika masuk ke persidangan itu didiversi, perkaranya itu didiversi. Jadi jadi katakanlah melibatkan dari pihak korban, ya kan, atau wali atau orang tua korban juga dilibatkan dalam proses persidangan ini. Kemudian dari pelaku juga akan diambil kesepakatan. Jadi ancaman pidananya didiversi. Jadi apa? Nah, itu bisa bentuknya adalah ganti rugi berupa uang dan permintaan maaf. Permintaan maaf dari pelaku ini. Ketika dari korban memaafkan dan disepakati uang malu, katakanlah disebutkan uang malu ya. Ada uang malu, maka di situ akan disepakati dan dibuat kesepakatan di proses persidangan. Tapi kalau untuk perkara-perkara lain itu memang harus ada payung hukum yang jelas juga. Karena jangan sampai payung hukumnya nggak jelas, ini dilaksanakan. Sebagaimana tadi mungkin saya sitir sedikit tadi yang di depan terkait dengan proses persidangan secara litigasi. Benar juga ketika aturan SEMA itu masih agak lemah. Karena apa? Karena SEMA terkait dengan litigasi, katakanlah ada SEMA ya, itu kan tingkatannya di bawahnya KUHAP, di bawahnya undang-undang, di mana di KUHAP itu disebutkan di pasal 167-an lah ya, 167 itu saksi harus hadir di persidangan, saksi tidak boleh bercakap-cakap di persidangan, ya kan, saksi memberikan keterangan langsung di dalam persidangan, saksi disumpah segala macam. Itu kan bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang dilakukan saat ini, yaitu proses persidangan secara video conference ya. Tapi karena ini ada wabah, karena ini ada hal tertentu yaitu ada wabah COVID ini, maka istilahnya itu diambil dulu langkah ini. Tetapi nanti untuk kedepannya itu harus ada aturan yang jelas, bahkan mungkin diatur katakanlah di dalam undang-undang baru atau katakanlah di KUHAP ini perbaiki lagi ya kan, dimasukkan itu terkait dengan litigasi itu. Biar katakanlah tidak ada penolakan, katakanlah oh itu tidak diatur oleh undang-undang gitu kan, oh itu melanggar undang-undang gitu kan. Dan ketika suatu tindakan itu tidak diatur di dalam undang-undang atau katakanlah diatur di peraturan pemerintah di bawah undang-undang, itu adalah menjadi objek permasalahan baru nanti, di mana terdakwa itu bisa mengambil langkah hukum, melakukan gugatan, ya kan, katakanlah kalau ini masih di kepolisian bisa melakukan pra peradilan segala macam. Untuk meminimalisir ini harus ada aturan yang jelas dan tegas, termasuk adanya restoratif justice ini. Tetapi untuk peradilan anak, untuk terdakwa anak ini sudah berjalan ya. Tapi untuk perkara-perkara lain memang perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai ini jadi blunder di belakangnya. Jadi blunder, langkah sudah diambil, ya kan, sudah ada beberapa hal langkah yang diambil, tapi ternyata ini bertentangan dengan aturan atau aturannya ternyata tidak ada, sehingga membuat ini menjadi peluang untuk masuk ya, untuk mempermasalahkan ini. Begitu aja sementara dia. Terima kasih Mas Slamet. Jadi memang pada pelaksanaannya untuk restoratif justice memang diberlakukan untuk pengadilan anak, tapi untuk diberlakukan pada kasus pandemi ini masih dibutuhkan payung hukum yang pasti ya. Mungkin Mas Gatra bisa melanjutkan atau memberikan tanggapan serta tambahan, dipersilakan untuk Mas Gatra. Ya, terima kasih soal restoratif justice ya. Jadi kalau sepengetahuan saya, restoratif justice ini adalah satu aliran yang nantinya adalah bukan mengedepankan satu pidana kalau misalnya, atau mengedepankan satu hukuman ya kalau misalnya ada satu perkara, tapi di mana itu yang dikedepankan adalah pemulihan atas adanya tindak pidana tersebut. Hal tersebut juga sering sudah dibahas secara komprehensif oleh Prof. Romli Atmasasmita, ada satu bukunya itu pembahasan sangat menarik soal restoratif justice di bidang hukum
tindak pidana korupsi, yang dimana itu sebenarnya sudah banyak dijalankan ya, artinya secara tidak langsung sudah diambil, restoratif ini sudah diterapkan oleh beberapa penegak hukum gitu. Apalagi kalau karena kita bahas ini soal COVID-19, penegakan hukum di COVID-19 ya, restoratif justice ya perlu juga dilakukan, tetapi harus dengan syarat-syarat yang ketat, jangan sampai itu menjadikan blunder atau menjadikan permasalahan hukum di kemudian hari seperti yang dikatakan oleh Mas Slamet Yuwono barusan. Ya, itu aja dari saya. Balik ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Getra. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan oleh Mas Fikri. Bagaimana Mas Fikri tanggapannya? Dipersilahkan. Kurang stabil. Jadi intinya untuk restoratif justice sendiri, kita di pengadilan baru menerapkannya dalam perkara sistem peradilan pidana anak. Dalam bentuk diversi, yakni pidananya 7 tahun, di bawah 7 tahun. Nah, sedangkan untuk perkara lain yang terdakwanya adalah orang dewasa, kita belum bisa melakukan restoratif justice. Jadi walaupun ada perdamaian antara para pihak, di antara terdakwa dan korban, itu tetap perkaranya kita lanjut sampai putusan. Sebenarnya ujung tombak dari restoratif justice sendiri itu adalah kepolisian. Memang ada beberapa, saya pernah lihat kasusnya itu sudah diterapkan. Mas Hafid sendiri mungkin sudah pernah diterapkan restoratif justice dulu, waktu masih kuliah. Tanya aja sama Mas Hafid nanti perkara apa. Itu saja Mbak kalau untuk saya. Dari pengadilan intinya hanya anak-anak saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Fikri. Bahwasanya memang sistem restoratif justice ini mungkin untuk saat ini bahannya atau baru bisa diberlakukan di pengadilan anak. Mungkin bisa minta pendapatnya dari Mas Afan, bagaimana Mas terkait dengan permasalahan atau isu ini? Baik, kalau saya pendapat dengan Mas Fikri tadi dan Mas Slamet bahwa restoratif justice itu tepat kalau misalnya diberlakukan pada saat ini, atau apalagi alasannya karena pandemi COVID. Karena kan seperti yang Mas Gatra bilang tadi, sebenarnya restoratif justice itu pemulihan terhadap keadaan. Jadi dianggap tidak ada pidana setelah korban dan masyarakat berdamai dengan para terdakwa atau masyarakat telah menerima. Di sini juga korban dari pandemi COVID ini bukan hanya terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, tapi masyarakat juga mengalami kerugian terhadap adanya pandemi tersebut. Jadi perbuatan pencurian atau pidana ringan lainnya lah, karena alasan COVID itu menurut saya tidak dibenarkan, apalagi harus dilakukan restoratif justice. Kurang tepat saja menurut saya harus dilakukan itu. Sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Afan yang sudah menutup sesi tanya jawab dengan narasumber kita, sesi pembahasan. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab nih, mungkin sesi yang sudah ditunggu oleh teman-teman dan kakak-kakak yang mungkin ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Nah, setelah membahas berbagai substansi tadi, kini saatnya untuk kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin ada pendapat ataupun pertanyaan yang masih ingin dikulik, bisa disampaikan pada sesi tanya jawab ini. Untuk yang ingin bertanya bisa menuliskan nama terlebih dahulu di kolom komentar, untuk nanti akan ditunjuk dan dipersilahkan oleh teman saya yang akan membantu pada proses sesi tanya jawab ini. Nah, untuk teman saya Brigita Cecilia, saya persilahkan untuk memimpin sesi tanya jawab. Ya, selamat sore kakak-kakak dari Ikatan Alumni Farmapeka dan juga kakak-kakak dan teman-teman. Seperti yang kita udah dengar ya, tadi udah dijelasin sama kakak-kakak pematerinya. Maka dari itu saya buka satu termin dengan 3 penanya. Dipersilahkan. Yang ingin bertanya bisa raise hand.
Ya, Mas Tanemeko bisa menyalakan HP. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tanemeko, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2018. Saya ingin bertanya berkaitan tadi pernyataan dari Mas Ferdian yang mengatakan bahwa sebelumnya dari kehakiman sendiri sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk membatasi penangkapan-penangkapan yang terjadi belakangan ini. Seperti yang saya ketahui, itu ada beberapa kali penangkapan-penangkapan yang terjadi. Ada cukup banyak penangkapan yang terjadi selama masa COVID ini. Mungkin saya minta tolong dijelaskan lebih lanjut bagaimana pendapat dari kakak-kakak pemateri sekalian terkait dengan banyaknya penangkapan-penangkapan yang terjadi, sehingga mungkin dari sisi saya sebagai seorang mahasiswa hukum ini tuh tidak berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah yang menyatakan tentang pembatasan sosial berskala besar. Terima kasih. Kemarin. Silakan untuk kakak-kakak pematerinya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tanemeko. Halo. Ya, Kak Febrian. Oh ya, coba saya jawab ya. Saya jawab langsung. Mengenai pembatasan penangkapan dan PSBB. Untuk pembatasan penangkapan ini emang sudah kita lakukan, Mas. Dari pihak kepolisian kita juga sudah koordinasi dari pihak kepolisian, surat dari Kapolda juga sudah turun. Tetapi yang pembatasan penangkapan itu kita fokuskan kepada seperti penangkapan narkotika. Ada kata yang harus kita cari pelakunya dan sebagainya. Tetapi untuk penangkapan yang contohnya orang-orang tertangkap tangan, laporan dari masyarakat, itu emang tidak bisa kita abaikan. Karena sistem pelaporan dari masyarakat itu juga kepuasan dari masyarakat sendiri, yaitu pelayanan ya. Jadi nggak bisa kita abaikan. Makanya di sini juga sama. Di sini narkotika kita coba turunkan sedikit untuk tensi penangkapan narkotika dan sebagainya. Tetapi bukan berarti penangkapan kasus-kasus narkotika di sini kosong. Melainkan masih tetap berjalan, tapi penangkapan kita fokuskan untuk gram-graman yang besar. Andai kata seperti yang kasus 127, 112 yang di bawah 1 gram, itu kita nggak fokus ke situ lagi, kita fokuskan kepada bandar-bandar narkotika itu sendiri. Seperti itu. Udah nyetek aja resep. Berarti kalau misalnya seperti saya punya contoh nyata, ayah saya kan seorang pengacara dan dia sedang menangani sebuah kasus tipikor, dan sebelumnya dia sudah bersepakat dengan penyidik untuk membawa tersangka pada hari Senin, tetapi ternyata pada hari Sabtu itu terjadi penangkapan terhadap salah satu klien ayah saya. Jadi kalau dari tanggapan Mas Febrian bagaimana? Ini kasusnya tipikor atau apa ini? Tipikor, Mas. Wah, kalau tipikor kita nggak ada ampun, Mas, emang, Mas. Kalau tipikor kita nggak ada ampun, jadi dalam artian ketika apalagi kayak OTT ya, OTT kita masih jalan juga untuk tipikor. Yang kita lakukan pembatasan hanyalah untuk pidana umum biasa, Mas. Untuk tipikor ini kan ranahnya udah beda, dia ada di bidang, kalau kita satuan tugasnya itu di bidang intelijen sama bidang pidana khusus. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Jadi tadi menurut Mas Febrian mengenai pembatasan penangkapan itu sudah dilakukan dan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, namun pembatasan hanya dari bidang narkotika. Seperti laporan masyarakat dan tangkap tangan yang juga tipikor tetap dilaksanakan. Nah, apakah ada tanggapan dari kakak-kakak lain atau ada yang mau menambahkan? Saya langsung berbicara saja kalau ingin menambahkan. Anda dia sendiri hilang.
Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Mas Faisal Dimas. Silakan Mas Faisal Dimas. Ya, baik. Saya mau tadi menanggapi sedikit dan sekaligus bertanya terkait dengan, kalau kedengeran nggak suaranya? Dengar. Ya, terkait dengan tadi yang dikatakan Mas Slamet, sebetulnya terkait dengan SEMA ini yang mengatur mengenai peradilan pada masa COVID ini, sebetulnya kan kalau misalkan dilihat dari UHAP itu kan juga bertentangan. Nah, cuma kalau bagi saya sih mungkin dari kepastiannya, kalau dari segi waktunya mungkin dengan adanya SEMA ini membuat pasti. Jadi diartikan si korbannya, kemudian juga masyarakat merasa ada kepastian hukum di situ. Tapi kalau dari segi aturan, menurut saya sih nggak ada, soalnya juga kalau surat edaran itu kan sifatnya intern, kemudian juga himbauan, lebih kepada mengatur ya dari si yang mengeluarkan, instansi yang mengeluarkannya aja. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai KUHAP kan agak bertentangan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, apakah sebetulnya dari hal ini sebetulnya bisa nggak sih dibuat perpu seperti misalkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang membahas mengenai keuangan. Jadi kenapa dari di bidang hukumnya ini justru tidak membuat produk hukum yang berupa perpu yang sebetulnya menjadi solusi ketika terjadi kegentingan pada saat ini. Soalnya kan corona ini masuk ke dalam kegentingan yang mendesak seperti itu. Mungkin kepada kakak-kakak bisa dijawab. Siapa dulu? Ya. Halo? Iya, Mas. Iya, makanya ini ya. Jadi kalau kita melihat, itu tadi udah disampaikan ya sama teman-teman dari Mahkamah Agung ya, hakim-hakim dari Mahkamah Agung. Itu bahwa untuk persidangan secara video conference untuk perkara pidana itu kan pada masa COVID ini ya, karena hal ini juga hanya berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung. Nah, kalau kita melihat persidangan secara video conference ini dilakukan karena hal yang luar biasa begitu loh, karena adanya wabah ini, sehingga harusnya memang benar dari Mahkamah Agung juga harus bukan Mahkamah Agung ya, dari pemerintah harusnya membuat suatu peraturan ya yang lebih kuat, katakanlah yang lebih kuat dan khusus terkait dengan COVID ini begitu. Karena apa? Karena hal ini rentan dengan permasalahan baru. Apabila ada pihak-pihak katakanlah yang merasa dirugikan ya kan dengan adanya proses persidangan online ini akan mengambil langkah-langkah lain ya yang sesuai dengan hukum gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya memang persidangan harus tetap berlangsung, dan langkah inilah yang diambil yang bisa diambil oleh pihak Mahkamah Agung, dan hal ini pasti nggak akan di Mahkamah Agung mengambil langkah sendiri, tapi pasti akan dikoordinasikan juga dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Tinggal melihat bagaimana nanti efek ketika SEMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini katakanlah mungkin boleh dikatakan ya bertentangan dengan KUHAP, karena ada beberapa hal khususnya terkait dengan saksi itu harus hadir persidangan ya kan, terus disumpah depan persidangan ya kan. Itu aja sebenarnya PR-nya. Tetapi secara umum saya setuju persidangan ini tetap dilangsungkan. Karena apa? Ketika persidangan ini tidak dilangsungkan, ketika persidangan ini ditunda, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah waktu akan semakin molor, dan para terdakwa ini karena dibatasi, yang ditahan dibatasi oleh waktu, ya kan? Maka akan lepas demi hukum, dan proses persidangan akan semakin molor, dan kepastian hukum itu akan tidak jelas, gitu lah. Kepastian hukum tidak jelas. Makanya langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung ini adalah melakukan langkah yang tepat ya, walaupun harus diperbaiki untuk aturan penunjangnya, payung hukumnya itu harus jelas untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu dari saya.
Terima kasih Mas Slamet. Jadi menurut Mas Slamet, Ya, sama-sama. persidangan telekonferensi dilaksanakan karena dalam keadaan luar biasa ini yang dalam hal ini adalah COVID. Namun menurut Mas Slamet, idealnya itu bahwa persidangan harus tetap dilaksanakan secara langsung, mengingat ada beberapa seperti kriteria saksi dan sebagainya yang memang lebih baik jika disidangkan secara langsung. Apakah ada yang menambahkan atau bertanya lagi untuk permasalahan ini? Mungkin saya tambahin sedikit ya. Mungkin saya tambahin sedikit boleh? Iya. Jadi persidangan tadi kan memang dikatakan ya, sudah di awal sudah dibahas itu. Kalau perdata kan demikian ya kan, bisa secara litigasi. Tapi kalau pidana kan ada pemeriksaan saksi segala macam. Tetapi karena ada wabah COVID ini, akhirnya pemeriksaan saksi dan hal yang lain itu dilakukan secara online. Karena ini Vermach ya, Meyer ya, kejadian yang sangat luar biasa begitu loh. Tetapi nanti lepas dari wabah COVID ini harus diatur lagi oleh Mahkamah Agung, diatur lagi dengan peraturan payung hukum yang kuat dan agar tidak payung hukum itu tidak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana itu mengatur beracaranya di persidangan. Jangan sampai aturan beracara di persidangan itu disiasati dengan SEMA, katakanlah yang akhirnya akan memunculkan permasalahan baru lagi. Begitu tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Mas Slamet. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Wahyu Angga. Silahkan Kak Wahyu Angga. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya tentang yang asimilasi. Jadi berdasarkan dari berita-berita yang saya baca itu, jadi banyak narapidana asimilasi itu melakukan tindak pidana atau malah melakukan yang namanya pengulangan tindak pidana atau residivis. Nah, dari yang saya baca di Permen Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 di bab 2 pasal 2, mohon koreksi kalau salah, itu dikatakan asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas atau Balai Permasyarakatan. Nah, yang pertanyaan saya adalah, menurut Mas di sini sebenarnya sejauh mana sih Mas peran dari Bapas itu sendiri dalam bimbingan dan pengawasan? Nah, yang kedua, apakah peran Bapak sendiri di masa sekarang ini sudah sesuai dengan di Permen Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 itu, Mas? Makasih. Silakan untuk kakak-kakak pemateri atau mungkin kakak-kakak dari Ikatan Alumni Permateka yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu Angga. Saya jawab ya. Tapi sebelum saya jawab nih, lebih cocoknya ini Mukti nih. Mukti dan Abi. Abi ada nggak? Mukti sama Abi itu dari Kemenkumham. Kalau nanti lebih pasnya Mukti jawab. Siap. Mas Mukti Putri. Bapak silakan Pak. Bapak, silakan. Ayo Pak Mukti, silakan. Jawab pertanyaannya. Halo, kedengeran nggak? Yo, denger Muk. Ya, kedengeran Mas. Ya, pertama-tama yang saya hormati para senior, kemudian teman-teman IKFPK yang saya cintai, dan adik-adik adik-adik Format PK yang saya banggakan. Jadi kebetulan di sini saya domisili dan kerja di Jember dan mengemban jabatan sebagai pembimbing pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jember. Untuk menjawab pertanyaan adik siapa tadi namanya ya? Itu tadi. Ya, Mas Angga ya, Adik Angga. Jadi kebetulan kalau pengen tahu apa sih Bapas itu, ya. Bapas itu adalah Balai Pemasyarakatan, tugasnya itu adalah melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, kemudian sidang TPP dan penelitian pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan ataupun anak yang bersangkut atau yang bermasalah dengan hukum, ya.
Jadi mungkin kalau pengen tahu ngelihat aturannya di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana juga ada di situ apa sih sebenarnya pembimbing kemasyarakatan dan apa sih tugas Bapas, di situ ada. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya tadi, asimilasi sebelumnya juga sudah disebutkan, dijelaskan oleh senior di sana, Pak Slamet, kemudian rekan-rekan yang lainnya, Mas Gatra juga, bahwasanya asimilasi itu bukan merupakan suatu produk baru di dalam lingkup pemasyarakatan. Ya, kemudian peran serta yang utama di Bapas, jujur, kami selaku pembimbing kemasyarakatan di sini cukup kelabakan, kewalahan, karena apa? Karena untuk pada saat pandemi ini, khususnya pada saat pengajuan CB cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, mendampingi anak pada saat proses penyidikan, kemudian tahap 2 di kejaksaan, kemudian sampai di pengadilan, itu benar-benar kewalahan. Terus apalagi ditambah dengan pengawasan yang totalnya sangat luar biasa, ini 38.000 sekian, itu se-Indonesia sampai nanti Desember 2020. Jadi pengawasan kami pada saat yang pandemi ini, yang seharusnya kita melakukan pengawasan ke rumah klien atau warga binaan pada saat, jadi asimilasi itu adalah menyesuaikan kembali warga binaan ke masyarakat itu, tapi karena ini pandemi seperti ini, yaitu dengan catatan dia tidak boleh keluar rumah, kemudian wajib lapor selama 1 minggu 1 kali, minimal 1 minggu 1 kali, itu melalui daring atau WhatsApp, video call, dan tidak boleh melakukan tindak pidana dalam jenis apapun. Gitu. Tapi kalau memang nanti, jadi ada 2 syarat khusus dan umum. Syarat khususnya itu dia tidak wajib lapor tanpa ada keterangan dalam 3 minggu berturut-turut, itu nanti akan namanya ada surat teguran atau surat peringatan yang ditujukan kepada warga binaan tersebut. Jadi itu teknisnya panjang ya, tapi secara umumnya kita melakukan pengawasan rutin 1 minggu 1 kali, itu melalui telepon, atau dia nggak punya WA, kan banyak tuh sekarang, apalagi ada yang nggak punya telepon, itu yang lebih susah lagi gitu loh. Sedangkan kita diamanai untuk melakukan pengawasan tapi nggak ada teleponnya. Jadi ada yang pakai HP telolet, HP yang nggak ada WhatsApp itu. Jadi ya gimana gitu loh. Apalagi nomornya telepon itu juga ada juga yang ternyata nomor telepon itu bukan keluarganya atau bukan penjaminnya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pengawasan. Tapi insya Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita di UPT saya ya, teknis saya itu tetap upaya maksimal melakukan pengawasan supaya program pemerintah dalam membatasi pelaksanaan asimilasi ini karena adanya COVID ini bisa terlaksana. Jadi untuk tingkat tindak pidana yang meningkat itu kebetulan kita juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian dan sudah ada konfirmasi dari pihak Mabes Polri bahwasanya kalau nggak salah itu bulan apa ya, awal bulan Mei lah kalau nggak salah, atau enggak bulan April, akhir April. Ya itu ada pernyataan dari Humas Mabes Polri bahwasanya dari sekian tindak pidana yang ada itu hanya 33 orang yang melakukan tindak pidana lagi, yaitu yang melakukan asimilasi dari 38.000 ya. Dan itu ada pengurangan tindak pidana gitu loh. Dan itu bukan saya yang bilang, itu dari Mabes Polri, dari Humas ya. Kemudian kalau di Jember sendiri, dari Jember itu membawahi 5 kabupaten, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Bondowoso sama Situbondo, itu ada 3 orang yang mengulangi tindak pidana, dan sisanya yang melakukan tindak pidana itu bukan merupakan warga binaan atau yang sedang menjalani asimilasi. Jadi saya juga menghimbau ya kepada teman-teman sekalian bahwasanya jangan sedikit-sedikit, oh ya itu
itu Bung Kasi ini dia harus menjalani asimilasi, dia sebelumnya ini, dia sebelum, kita harus cross check dulu apa benar gitu loh, apa iya. Oh iya benar, dia dulu pernah melakukan tindakan pidana, tapi dia bukan sedang menjalani asimilasi. Ada seperti itu. Nah, jadi kita harus bijak menyikapinya, bahwasanya memang kita tidak mengharapkan pandemi COVID ini, jadi semuanya siapapun itu bisa semerta-merta tiba-tiba melakukan tindak pidana karena kebutuhan. Cuman yang kita harus lakukan adalah menjaga. Jadi kalau dari Bapak sendiri, kita selalu optimal, insya Allah menjalani aturan yang ada, terutama dalam pembimbingan dan pengawasan. Karena pada saat setelah narapidana menjalani bebas bersyarat, itu adalah menjadi warga binaan kami dari Bapas. Walaupun hanya sekedar bimbingan melalui daring atau video call, walaupun ada juga yang datang ke kantor langsung untuk wajib lapor, dan ada kasus tindak pidana anak yang harus kita dampingi, ya kita harus terjun langsung. Gitu. Kepolisian, kita melakukan diversi seperti Mas Slamet bilang tadi, kita melakukan pendampingan di pendidikan awal, sampai persidangan, sampai tahap 2 di kejaksaan, kita dampingi terus. Gitu. Jadi, insya Allah Bapak sendiri bisa sampai detik ini berusaha untuk menjalani kewajiban-kewajibannya, apa yang ditugaskan pada saat pandemi ini, walaupun anggarannya seperti yang Mas Febrian tadi bilang segala macamnya, ya tapi demi dalam artian ya kita kerja juga niatnya kerja, itu aja lah. Yang penting juga bisa supaya social distancing ini benar-benar bisa diterapkan di sosial masyarakat ini. Itu aja dulu ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanya lagi bisa japri lah. Terima kasih, Mas. Moderator. Ya, karena keterbatasan waktu juga, jadi sesi tanya jawab ditutup dan dikembalikan kepada saudari Dirgita Rati untuk memberikan kesimpulan. Silakan, Rati. Baik, terima kasih untuk saudari Brigita Cecilia. Baik, saya akan membacakan kesimpulan untuk webinar pada hari ini. Bahwasanya untuk ekor dan litigasi ini memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya mungkin bisa dikatakan bahwa sistem peradilan menjadi lebih cepat atau menjadi lebih mudah, lebih singkat dan lebih efektif, tapi di satu sisi juga memiliki kekurangan, terutama di dalam hal pembuktian dan pemeriksaan saksi, lalu kemudian bagaimana dengan daerah-daerah yang kesulitan jaringan internetnya. Lalu kemudian memang dengan adanya e-court dan e-litigasi ini merupakan sistem yang dijalankan pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk masalah kemanfaatan memang sudah terpenuhi asas manfaatannya. Lalu untuk keadilan itu mungkin masih perlu dilakukan pengkajian ulang apakah memang sistem ini itu sudah memenuhi rasa keadilan untuk para pencari keadilan. Lalu untuk kepastian, mungkin secara waktu seperti yang sudah disampaikan Mas Faisal itu sudah terpenuhi, namun untuk kepastian dalam hukumnya itu mungkin masih perlu untuk dipertanyakan. Lalu kemudian untuk pelaksanaan dan pemanfaatan pro bono itu tidak ada kendala berarti di dalam atau pada masa pandemi COVID ini, hanya mungkin sedikit kendala jika memang tersangkanya itu ada di atau dalam masa penahanan. Lalu kemudian untuk isu mengenai kebijakan asimilasi dan integrasi napi yang diduga berkontradiktif dengan kebijakan lain seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini masih perlu dikaji dan tidak sepenuhnya bertentangan. Karena juga seperti kita tahu, itu diberlakukan di beberapa negara dan tidak hanya di Indonesia. Lalu memang perlu dikaji ulang dasar hukum pelaksanaannya, terutama antara nasional dan daerah. Lalu yang terakhir, untuk restoratif justice itu pada saat ini hanya dimungkinkan untuk dilaksanakan pada ranah peradilan anak dan belum dimungkinkan untuk dilaksanakan pada ranah hukum lain karena belum ada dasar hukum yang memayunginya atau dasar hukum yang berlaku untuk ranah peradilan lain seperti itu. Demikianlah kesimpulan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk kita pribadi ke depannya. Saya Birgita Ratih, selaku moderator webinar pada hari ini, berterima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya.
Saya kembalikan kepada Mas Faisal. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.